Pendekatan dalam mempelajari kejahatan. Apa itu pendekatan dalam mempelajari kejahatan? Definisi dan tujuannya yaitu memahami fenomena kejahatan secara holistik, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengembangkan strategi pencegahan serta penanggulangan yang efektif, termasuk pembentukan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi, tegasnya dapat disimpulkan, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan. Herman Manheim mengemukakan 3 pendapatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan. Yang pertama, pendekatan deskriptif, yang kedua, pendekatan kausal, dan yang ketiga, pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif yaitu suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti 1. Bentuk tingkah laku kriminal, 2. Bagaimana kejahatan dilakukan, 3. Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, keempat, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kelima, perkembangan karir seorang pelaku kejahatan. Pemahaman kejahatan melalui pendekatan deskriptif ini dikenal sebagai fenomenologi atau simptomatologi kejahatan. Kriminologi diartikan sebagai observasi terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan fenomenologi atau simptomatologi. Deskriptif bukan dalam sempit, karena fakta tidak mempunyai makna tanpa interpretasi evaluasi dan suatu pengetahuan umum yang jelas. Oleh karena itu, tugas seorang kriminolog bukan hanya memberikan suatu penulisan deskriptif, melainkan bila dimungkinkan, ia harus dapat memberikan suatu penjelasan yang bermakna dan objektif. Maka pendekatan deskriptif tidak harfiah saja memaparkan fenomena yang ada, melainkan dengan analisa-analisa yang tajam, berdasarkan acuan-acuan teoritis dan empiris sesuai dengan perkembangan perspektif kriminologi. Syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pertama, pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random. Oleh karena itu, fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif. Yang kedua, harus dilakukan penafsiran, evaluasi, dan memberi pengertian secara umum, maka fakta-fakta tersebut tidak dapat mempunyai arti. Pendekatan kausal. Pendekatan ini dapat disebut dengan pendekatan sebab akibat. Dalam pendekatan sebab akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan dengan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi, hubungan sebab akibat dicari dalam konteks pertanyaan, mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dinyatakan sebagai etiologi kriminal. 3. Pendekatan normatif. H. Bianchi mengatakan apabila kejahatan itu merupakan konsep yuridis, berarti merupakan dorongan bagi kriminolog untuk mempelajari norma-norma. Oleh karena itu, kriminologi merupakan disiplin yang normatif. Sedangkan Herman Manheim berpendapat bahwa meskipun kriminologi itu mempelajari suatu yang bersifat normatif, kriminologi bukan bersifat normatif, tetapi bersifat faktual. Dalam pendekatan ini, kriminologi dikenal sebagai indokritis disiplin, yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan nomotetik, disiplin yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.